Hai, hari ini kita bakal bahas 4 jalur mandiri di Universitas Lampung yang nggak pakai IP. Apa itu IP? Iuran Pengembangan Institusi atau yang biasa disebut dengan uang pangkal yang nominalnya lumayan fantastis. Kamu wajib simak hal ini. Kita langsung masuk ke Mandiri Unila 2025, maka akan muncul PMB Universitas Lampung. Setelah masuk ke sini, kita langsung masuk ke bagian tulisan jalur masuk. Kemudian ada pilihan S1 dan D3, ada beberapa pilihan juga jalur masuk di sini, tapi kita fokus ke Mandiri saja. Karena di Unila selain Mandiri SMMPTN Barat, ada jalur Mandiri sendiri. Setelah kita masuk, maka akan ada di sini beberapa jalur mandiri. Mulai dari jalur mandiri ujian tulis sampai dengan jalur afirmasi anak dosen atau TENDI. Nah, dari berbagai jalur mandiri ini, ada 4 yang tidak memakai IP atau uang pangkal, gitu ya, biasa kita sebutnya. Kita langsung masuk ke sini. Yang pertama itu ada jalur kerjasama. Nah, jalur kerjasama ini di sini sudah tertera dengan jelas bahwa diberikan beasiswa 8 semester. Artinya tidak ada uang pangkalnya gitu. Bahkan dia sudah mendapatkan beasiswa. Tapi yang perlu di-highlight adalah program studinya khusus untuk pendidikan bahasa Lampung. Dan kita bisa langsung lihat di sini bahwa yang bisa mendaftar adalah mereka yang mampu berbahasa Lampung secara aktif. Jadi kalau kamu bisa berbahasa Lampung secara aktif dan kamu mau masuk program studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung, maka kamu bisa daftar memakai jalur ini. Nah, ini masih tahun 2024 lalu. Jadi nanti ini akan segera dibuka setelah SNBT itu selesai, gitu ya. Kemudian silahkan nanti lihat saja prosedur pendaftaran, mekanisme pemeringkatan di sini. Nah, silahkan di sini ditulis di hal-hal yang penting itu dicatat gitu ya di buku kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi PMPAP. Nah, ini highlightnya adalah yang bisa mendaftar adalah mereka yang dari keluarga tidak mampu atau miskin tapi berkemampuan secara akademik dan berasal dari sekolah SMA, MA, SMK sederajat di Provinsi Lampung dan berdomisili di Provinsi Lampung. Jadi untuk kalian yang di luar Provinsi Lampung itu tidak bisa mendaftar pakai jalur ini. Kemudian di sini ada persyaratan peserta, silahkan dibaca juga. Ada banyak ya di sini persyaratan pesertanya. Kemudian ada pilihan program studi. Nah, di sini yang harus dilihat adalah pilihan program studinya itu maksimal 2, baik sarjana atau diploma kecuali fakultas kedokteran. Kecuali ya, jadi nggak bisa daftar fakultas kedokteran. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah jalur afirmasi prestasi khusus. Nah, di jalur afirmasi prestasi khusus ini itu juga tanpa uang pangkal gitu ya, karena ia masuknya ke jalur prestasi khusus. Yang bisa mendaftar ke sini adalah mereka yang punya prestasi-prestasi. Ada bidang akademik, ada olahraga, ada seni, ada sastra dan keagamaan. Tetapi ada tambahan satu lagi di sini di persyaratan peserta ada yang akademik, olahraga, seni dan sastra, keagamaan, dan juga ada satu bidang lagi tambahan yaitu kepemimpinan. Mereka yang punya prestasi di Paskibra, tingkat provinsi atau nasional, kemudian pramuka tingkat nasional, dan lain sebagainya itu bisa mendaftar pakai jalur ini. Kalau kamu punya prestasi, boleh kamu daftar pakai jalur ini. Nanti akan ada juga yang namanya portofolio dan lain-lain ya. Kemudian semua ini menggunakan wawancara. Jadi kamu harus tahu juga gitu terkait hal ini. Kemudian yang terakhir adalah jalur afirmasi anak dosen atau tenaga pendidikan. Nah, ini nggak banyak yang bisa ya karena nggak semuanya anak dosen gitu. Jadi di sini boleh dicek juga ada surat keterangan dekan atau pimpinan unit kerja atas status pekerjaan orang tua sebagai dosen atau tenaga kependidikan aktif dan status anak kandung. Kira-kira begitu. Jadi itulah 4 jalur masuk di Universitas Lampung, jalur mandiri yang tidak memakai IP atau tidak memakai uang pangkal. Untuk kamu yang memang
mau banget nih masuk ke Universitas Lampung gitu ya, tetapi kamu tidak mau pakai uang pangkal atau tidak mau pakai IP atau tidak mau mengeluarkan uang yang belasan bahkan ratusan juta gitu, kamu bisa memakai jalur-jalur yang tertera tadi. Silahkan kamu pilih sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan dirimu, dan sesuai dengan keluargamu. Bye-bye! Untuk kamu yang mau di-review jalur mandiri mana lagi, silahkan komen di bawah ini ya.